Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Horis Bungas. Untuk kali ini saya akan memberikan pemaparan tutorial untuk gerinda yang mati total, yang pada awalnya bisa hidup, tetapi setelah digunakan gerinda ini tiba-tiba menjadi mati. Kita tes dulu gerindanya, kita hidupin. Nih teman-teman, gerindanya tidak hidup ya. Oke, kita cabut lagi. Oke teman-teman, ini merek gerindanya merek Amazing. Kita langsung untuk perbaikan pada gerinda ini. Sebelum saya memulai perbaikan ini, alangkah baiknya untuk membangun channel saya, klik like, komen, subscribe, dan tanda lonceng teman-teman. Oke, kita mulai. Kita bongkar untuk gerinda ini. Kita buka baut yang di sini. Kita tarik aja ke belakang. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus mengecek apakah apa yang sebenarnya yang membuat gerinda ini rusak. Hal yang terkecil yang perlu kita cek terlebih dahulu adalah suatu contoh, yaitu kabel. Apakah kabel ini masih berfungsi dengan baik, masih bagus jalur dalamnya. Oke, kita untuk mengecek kabel sendiri bisa menggunakan tester, alat ukur. Bisa juga dengan menggunakan test pen. Kita coba ya, kita hidupin. Kita menggunakan test pen terlebih dahulu. Kita tes. Oke. Berarti untuk kabelnya tidak bermasalah. Atau bisa pengecekan kabel ini menggunakan alat ukur. Kita ukur dari kabel ke kabel hubung ini. Kita tes. Oke. Kita ukur kabelnya apakah masih bagus atau tidak. Oke, masih nyambung ya. Ini. Oke, untuk kabel tidak bermasalah. Untuk selanjutnya pengecekannya, kita harus cek visual. Apakah ada kabel-kabel yang terputus, karena kabel ini sangat kecil ya teman-teman. Kabelnya kecil, kita cek apakah ada yang putus. Ternyata bagus. Dan penyebab lain gerinda tidak bisa hidup itu bisa jadi ininya teman-teman, karbon brasnya. Kalau biasa disebut itu batu arang ini, tapi di sini batu arangnya atau karbon brasnya masih bagus, masih tebal, dan kabelnya juga masih bagus. Untuk di sebelahnya juga sama, masih tebal. Penyebab dia tidak bisa hidup, ada satu lagi penyebabnya. Kita ukur untuk gulungan stator. Untuk mengukur gulungan stator ini, kita perlu menggunakan alat ukur ini, atau yang sejenis yang lainnya masih bisa. Oke, kita coba ukur. Di sini untuk melihat, di sini kelihatan teman-teman, ada warna hitam di dalam, ada gulungan warna hitam. Kita telusuri aja kabelnya. Ini kabel masuk ke dalam satu, ini kedua. Kita ukur. Yang ini juga sama, ada dua sisi dia, sisi kanan dan sisi kiri. Kita coba ukur yang sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Kita cek menggunakan ohmmeter ya.
Oke, kita coba cek yang satu kabelnya di sini menuju ke karbon brush, yang satunya ke switch. Oke ya. Untuk stator yang sisi sebelah kiri masih bagus. Terus kita coba cek untuk gulungan stator yang sisi sebelah kanan. Oke teman-teman, kita sudah tahu apa penyebab gerinda ini tidak bisa hidup, karena dikarenakan untuk stator yang sisi kiri itu ternyata putus atau short teman-teman. Untuk mengganti stator ini cukup mudah, kita tinggal membuka baut di sini aja, baut 4 ini. Kita buka ya. Jangan lupa untuk bautnya kita simpan baik-baik biar tidak hilang. Ini cukup mudah, kita buka sisi yang bagian di depan ini, headnya kita buka. Oke. Terus ini kalau kita tarik langsung nggak bakalan bisa teman-teman, karena dia nyangkut di karbon brush. Jadi caranya kita angkat sedikit karbon brushnya ini. Untuk penguncinya kita angkat keluar dulu. Oke, ini kita angkat karbon brush, karena karbon brush ini dia mengunci di bagian rotor, atau kalau orang sini sebutnya jantung, kalau bahasa tekniknya itu rotor. Oke, setelah kita angkat baru kita tarik ini ke depan. Oke. Kondisi jantungnya ini atau rotor masih bagus, jadi dia nempel di sini untuk karbon brushnya. Kita lanjut, kita buka. Kita untuk membuka yang ini teman-teman, namanya ini stator. Di dalamnya ini rotor, ini stator. Tadi yang enggak berfungsi itu yang rusak sisi kanan. Oke, kita buka. Kita buka dulu. Ini ada klipnya di sini. Oke, satu. Yang ini yang lari ke karbon brush. Yang satunya, satu kabel lagi larinya ke switch on off. Oke. Ini dia. Ini penampakan bentuk statornya, gulungan stator. Kita coba ukur lagi. Kita coba ukur lagi. Ya, benar-benar rusak ini. Oke. Kalau kita sudah tahu penyebab kerusakan pada gerinda ini adalah dari stator, maka kita harus mengganti pada alat ini. Kebetulan kita di sini juga ada spare. Saya coba ganti ya. Ini sparenya, kita cek dulu kondisinya bagus atau tidak, dan tegang dan resistannya itu berapa.
Oke. Oke, masih bagus. Cara pemasangannya cukup mudah sebenarnya. Untuk kabelnya ini kita lurusin dulu supaya bisa masuk di celah-celah lubang yang ini. Kita lurusin. Oke. Untuk kabelnya kita pasang kembali. Yang sebelah sini larinya ke karbon brass. Kita pasang untuk soketnya. Oke. Kabel yang satu lagi dia larinya ke switch on off. Kabelnya sendiri kita rapikan. Oke. Untuk selanjutnya kita pasang kembali ini komponen yang ini. Atau setelah dipasang kita ukur dulu lah untuk memastikan bahwasanya barang ini bagus. Oke. Oke. Kita pasang kembali. Untuk rotornya atau dengan kata lain jantungnya kita pasang kembali. Lihat ya teman-teman, posisinya seperti ini dia harus terkunci biar presisi. Pasang lagi ini di sebelah kiri. Pemasangannya begini teman-teman. Ini ada lengkukan di sini. Ini penguncinya yang ini. Nah, baru kita masukin untuk rotornya. Nah, pada karbon brass harus kita angkat lagi. Oke, kita angkat. Terus kita tekan ke dalam yang ini. Dia sampai benar-benar rapat ya teman-teman, nggak ada celah. Tapi ini masih bisa muter, masih smooth. Oke, setelah ini kita pasang kembali untuk headnya. Oke. Kita pasang kembali bautnya. Untuk pemasangan baut sendiri alangkah baiknya menyilang agar dia benar-benar presisi untuk kerapatannya. Oke. Untuk komponen yang tadi rusak sudah kita pasang kembali, dan jangan lupa ini pengunci untuk karbon brassnya kita pasang lagi.
Oke. 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 Ini sudah boleh kita coba. Kita coba ya. Kita coba. Kita kasih arus listrik. Kita coba ukur untuk tegangan yang masuk itu apa, kita pilihnya di selektor yang AC ya teman-teman. 400. Oke, arus masuknya itu 236 volt AC. Kita tes untuk gerinda ini apakah dia bisa berfungsi atau tidak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, gerinda yang tadi rusak sekarang sudah kita perbaiki. Dan jangan lupa kita pasang cover untuk yang di belakang penutupnya. Bagi teman-teman yang di rumah atau di tempat kerja yang mempunyai gerinda, apabila rusak boleh dibongkar, ikuti tutorial yang tadi saya paparkan. Untuk merek gerinda apa saja sistemnya sama, hanya saja ada yang beda bentuk, beda tempat, tapi pada intinya untuk sistem kerjanya sama dan nama-nama komponennya juga sama. Oke, kita tes lagi. Oh iya, untuk alat yang rusak tadi, stator bisa dibeli di toko-toko di peralatan elektronik. Mungkin video untuk tutorial mengenai gerinda, perbaikan gerinda cukup sampai di sini. Jangan lupa teman-teman klik komen, like, subscribe dan lonceng agar video kita berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.